Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga akan memaparkan materi mengenai pengapuran kolam. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan mengenalkan setiap anggota tim yang sudah berkontribusi untuk menyelesaikan penugasan ini. Yang pertama, Violina Anggitasari, NIM 168, mahasiswa program studi Aquaculture angkatan 2019. Yang kedua, Devina Krisyanti, NIM 169, mahasiswa program studi Aquaculture angkatan 2019. Yang ketiga, Prima Almira, NIM 172, mahasiswa program studi Aquaculture angkatan 2019. Dan yang terakhir, saya sendiri, Reka Zahwa Gita Mustafa, NIM 171, mahasiswa program studi Aquaculture angkatan 2019. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materinya. Kalian pasti sudah tidak asing tentang apa sih itu pengapuran? Nah, mari kita simak baik-baik slide berikut ini. Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah, pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur kalsium, tapi karena tanah terlalu masam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti fosfor mudah diserap tanaman dan keracunan logam aluminium dapat dihindarkan. Pengapuran tanah dilakukan setelah tanah dasar mengkering dan setelah pembalikan tanah. Selain itu, pengapuran adalah salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan pembilasan tanah. Tujuan dari pengapuran adalah untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada tambak tanah yang masam. Antaranya, pH tanah yang rendah, kurang tersedianya unsur fosfor, kalsium, dan magnesium, kandungan unsur molibdium dan besi yang berlebihan sehingga dapat meracuni organisme budidaya, serta kelarutan logam aluminium yang tinggi sehingga menjadi penghambat ketersediaan unsur fosfor. Hai teman-teman, di sini aku mau lanjutin pembahasan tentang masalah pengapuran. Simak ya. Selanjutnya, aku akan membahas tentang jenis-jenis kapur yang seringkali digunakan pada masalah pengapuran. Ada 5 jenis kapur. Yang pertama adalah kalsium oksida atau kapur aktif. Yang kedua, ada kalsium hidroksida atau kapur mati. Yang ketiga, ada kapur kalsium karbonat atau CaCO3. Yang keempat, ada kapur tohor. Dan kelima, ada kapur dolomit. Kelima jenis kapur tersebut sering kita jumpai pada masalah pengapuran. Hal pertama yang harus dilakukan ketika proses pengapuran yakni pembersihan kolam serta pengeringan kolam yang dilakukan kurang lebih selama 3 hari. Hal kedua yang harus dilakukan yakni penaburan kapur secara merata di atas permukaan dasar kolam. Selanjutnya, kolam diisi air dengan ketinggian 50 cm dan dibiarkan selama 1-2 hari. Selanjutnya, air kolam dikeringkan, lalu kemudian kembali diisi dengan air.
Dan yang terakhir, pH air kolam dapat diukur dengan menggunakan pH meter. Pada umumnya, dosis kapur yang digunakan pada proses pengapuran yakni 1,5 ton untuk per hektarnya. Atau jika pH tanah 5,5 sampai 6,5 dapat diberikan sekitar 500 kg per hektarnya. Jika pH tanah 5 sampai 5,5 dapat diberikan kapur sebanyak 1000 kg per hektarnya. Dan jika pH tanah kurang dari 5, maka dapat diberikan kapur sebanyak 2000 kg per hektarnya. Pengapuran dilakukan 2 minggu sebelum proses penebaran benih ikan. Pemberian kapur disarankan pada waktu pagi hari, di mana angin tidak berhembus dengan kencang. Setelah kita mengetahui apa itu pengapuran, jenis kapur apa saja yang dapat digunakan, dan bagaimana metode penerapannya, sekarang yuk mari kita cari tahu sebenarnya apa sih manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengapuran itu. Penggunaan kapur dengan dosis yang tepat dan bahan yang sesuai dapat meningkatkan pH tanah melalui pengurangan laju pembentukan karbon asam dan konsentrasi sulfur. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perairan melalui penurunan kadar logam berat, terutama aluminium, besi, dan emas. Ketiga, meningkatkan alkalinitas tanah melalui penguraian bahan organik sehingga dihasilkan nitrogen atau karbon dioksida mineral untuk membentuk ion H2CO3 atau asam karbonat di perairan. 4. Menciptakan kapasitas buffer perairan dengan cara pembentukan kalsium dan magnesium. Selanjutnya, kalsium tersebut dapat dimanfaatkan oleh ikan untuk proses pembentukan dan pencegahan kerusakan tulang. 5. Sifat kapur yang panas dapat membunuh bibit penyakit di perairan. 6. Memperbaiki kondisi tanah. Dan yang terakhir, mengendapkan koloid dalam perairan. Nah, sekarang kita tahu nih kenapa pengapuran itu sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan budidaya. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan kualitas perairan supaya diperoleh hasil produksi yang maksimal. Sekian yang dapat kami sampaikan, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!